wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lana min akhirah ilaha illallah. Alhamdulillah ja'ala min az-zakirin lahum katsiran wa salatin rasulil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatul quwa. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukrina Syekh Muhammad Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang pertama dan yang utama hadapan yang mulia Guru Agung Habib Syekh Muhammad yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menyatakan sujud syukur dengan mata. Terbukti dengan kita semuanya sudah sedang dan akan selalu seperti ini melaksanakan keperluan kita, kebutuhan kita sampai habis umur mana tiba. Semoga para sahabat semakin Allah sempurnakan kesehatan semuanya, semakin Allah curah limpahkan keberkahan karamah untuk kita dan seluruh umat di seluruh dunia. Amin ya Allah Taala. Saya hormati yang mulia Pak Jagat Al-Khalis Bihubdi serta seluruh keluarga beliau adalah pembantu khusus serta tim sekali teman-teman lagi pada sore hari ini. Terima kasih yang mulia segenap wakil talqin yang hadir pada sore hari ini dan dengan Kiai Mubalik Ketua Madrasah di seluruh dunia, ikhwan, akhwat, hadirin wal hadirat, zakirin wal zakirat yang berbahagia. Semoga semuanya adalah rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Taala. Ibu bapak yang saya hormati, hari ini mengakhiri tepat pada bulan Rabiul Awal atau sering para sahabat mengistilahkan dengan istilah yang tidak ada sebelumnya dan tidak akan pernah menemukan kecuali hanya di sirna rasa saja, dengan istilah para sahabat bulan Ramadan. Sekarang Ramadan itu berapa, Bu? 7. Sekolah langit hanya di sirna rasa. Dari mana? Dari sejak kita sejak menerima talqin di Syekh Mursyid, menjadikan seluruh bulan menuju Ramadan, hari-harinya menjadi Idul Fitri dan Lailatul Qadar. Maka ditetapkan oleh para sahabat melalui maklumat beliau bahwa setiap bulan menjadi bulan Ramadan, sehingga kita semuanya setiap memasuki akhir bulan Ramadan, setiap bulan memasuki tanggal 21 disunatkan untuk melaksanakan sholat sunat syukur Lailatul Qadar. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur semuanya. Bulan Rabiul Awal telah kita ketahui bersama bahwa bulan ini adalah bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara Maulid atau kelahiran Nabi mesti dibahas awal dari kelahiran Nur Muhammad.
Kapan kelahiran Nur Muhammad? 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Kuntu nabiyyan wa Adama baina turabuma. Di riwayat yang lain, kuntu nabiyyan wa baina Adam jasadu wahid. Aku sudah menjadi nabi ketika Nabi Adam dalam keadaan masih air dan tanah. 2000 tahun. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakanlah Nur Muhammad, yang teori barat mengatakan pada era sekarang kekinian dengan istilah teori Big Bang, yang oleh mereka diteliti, melakukan riset dengan menggunakan alat yang canggih, difoto tersebut bahwa dunia ini menurut teori mereka berasal dari sebuah ledakan besar. Maka istilah dunia barat mengatakan teori Big Bang, ledakan besar. Padahal itulah cikal bakal penciptaan seluruh alam, cikal bakal penciptaan seluruh makhluk, yaitu diciptakannya, yaitu Nur Muhammad. Laulaka makhlukul akbar. Jika aku tidak ciptakan Nur Muhammad, jika aku tidak ciptakan dunia dan seisinya. Maka Maulid Nur Nabi Muhammad adalah 2000 tahun. Kemudian Maulid Basyariyah Muhammad itu tanggal 12 Rabiul lahir sosok insan kamil mukamil, insan mulia, yang mana Allah ciptakan Nabi, Allah utus Nabi ke dunia ini sebagai pintu masuk umat seluruh umat untuk menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pintu masuk. Maka ketika Nabi wafat, apakah berhenti sampai situ? Tidak. Setelah Nabi wafat, kata Nabi, saya mendengar dari para sahabat ketika itu yang diabadikan oleh para sahabat, nanti bisa dilihat di dalam karya beliau Saifullah Rasul menjawab 160 masalah edisi kedua. Di situ ada para sahabat ini satu. Maka ulama yang beliau mengatakan bahwa sebelum pintu kenabian dikunci oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa al-insan kamil semua adalah nabi. Karena pintu kenabian sudah ditutup dan dikunci oleh kanjeng Nabi Muhammad, maka untuk saat ini al-insan kamil disebut dengan istilah syekh. Maka Allah Ana menyatakan dalam kitabnya, "Qal masyayikh hamad tariqat Allah Ta'ala wal adiyati wal qabliyati minhu." Bahwa para syekh ini semuanya adalah tariqah. Jadi yang mursyid itu adalah jalan menuju Allah. Wal adiyati, dan yang mengantar guide kita menuju Allah. Maka siapa saja umat Islam di kolom langit ini yang ingin bisa usul kepada Allah, menjadi syarat mutlak mesti berburu kepada Syekh Mursyid. Dan yang ketiga adalah wal qablu ladzi yadkhulu minhu ilaihi, bahwa Syekh Mursyid ini adalah pintu masuk menghadrat Allah Subhanahu wa taala. Semua mesti masuk lewat pintu. Dan tidak ada di dunia ini bangunan yang tanpa ini. Semua bikin rumah ada pintu, mobil ada pintu, semua ada pintu, HP juga pintu. Oke, apa itu ada pintu? Ini harus dari pijit pakai jari, buka ini. Nah, alhamdulillah kita sudah punya itu semua. Bahkan lebih dari itu, Abah Ana menjelaskan tentang fungsi dari sosok al-insan kamil atau Syekhul Hayy, mursyid yang hidup. Banyak harus dijelaskan. Di antaranya sebagai
manfaat. Ini waktu itu saya menemukan tulisan di Samas yang nulis itu, karena sudah satu fungsi dari ahli silsilah adalah untuk meluruskan dan menembuskan langsung kepada tujuan itu hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ahli silsilah fungsinya. Yang kedua sebagai mizanul fuyud, tempat Allah mengalirkan limpahan cahaya, asrar berkah dan kasih sayang Allah. Mengalirkan al-hikmah, pengetahuan yang mendalam dari ilmu-ilmu Allah. Dari mana? Bahrul Muhammadiyah, dari lautan Muhammadan. Itu saya mursyid tempat. Bahkan saya mursyid tempat tajalinya Allah. Tempat Allah bertajali pada diri saya mursyid. Makanya ada hadis Nabi yang menyatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Siapa sosok orang yang sudah berakhlak dengan akhlak Allah? Inilah saya mursyid. Jadi kisah kita bisa memandang bagaimana keagungan Allah, pandanglah sosok saya mursyid. Karena sosok saya mursyid dari tempat Allah tajalli, tempat Allah tajalli. Bahkan saya mursyid ini adalah menjadi tangga para murid dan tangga para salik untuk menuju alam malakut, alam jabarut dan alam lahut. Inilah sosok saya mursyid. Salamul muridin wal ma'aris salikin, tangganya para murid, para salik untuk naik dan turun. Kalau naik bahasanya taroki, turun manazul. Jadi naik dan turun. Seiring ketika seorang murid naik, derajatnya naik, makamnya naik setahap derajatnya, plus dengan ujian-ujiannya naik setahap juga bisa turun. Jadi tempat naik dan turunnya makam seorang murid adalah guru musyidnya. Kamus tempat naik menuju alam-alam semuanya. Apa Allah menyatakan dalam kitab Mutosudur di pasal yang keempat. Masya Allah. Makanya di sini penting kita sebagai orang-orang yang ingin makrifat kepada Allah, orang yang ingin usul kepada Allah, mesti dibimbing oleh Syekh Mursyid. Jika mengatakan tidak perlu mursyid yang hidup, maka dikatakan tidak benar. Karena semua menyatakan siapa saja murid yang ingin bisa makrifat kepada Allah, ingin bisa usul kepada Allah, mesti mendapat bimbingan Syekh Mursyid. Nah, maka kita alhamdulillah ditunjukkan oleh Abah Anom ditunjukkan bahwa setelah Abah Anom, sebelum pergi Abah Anom berikan isyarat-isyarat kepada kita semuanya sebagai murid. Bahkan pangersa Abah Aos yang saya yakin sebagai bentuk pertanggungjawaban beliau ketika itu di Masjid Nurul Ulum, saya masih ingat di tahun 2011, yang ketika itu sedang ramai Abah tegak berdiri dan tegas menyatakan tidak ada pemberhentian penerbangan dan tidak ada pendaratan darurat. Artinya sesosok Syekh Mursyid pelanjut sudah dipersiapkan sebelumnya dari awal. Tidak ada pendaratan darurat, ujung-ujung darurat ini saja tidak ada. Semuanya sudah dipersiapkan. Insya Allah nanti akan saya tulis ini. Dan saya salah satu sebagai yang saksi. Abah Aos, Bapak Ibu sekalian, selama ikut Abah Anom selama 44 tahun tidak hadir ke manakiban di Suryalaya di Godebag. Selama 44 tahun hanya 2 kali. Haji Bogor, Haji Mawan 2 kali. Satu itu pun karena pergi ibadah haji. Yang kedua tugas ke Malaysia dari Abah Anom. Selebihnya Abah Aos tidak pernah tidak hadir ke manakiban. Itu sohbah. Syarat seorang mursyid, syarat ahli silsilah ini mesti melakukan sohbah yang lama. Abah Aos selama 5 tahun tidak pernah berhenti
berangkat dari Ciceri jam 6 setelah turun kurang lebih 10 kilo jalan kaki menuju guru mursyidnya, guru agungnya, hanya untuk duduk di samping beliau. Menjelang sore maghrib pulang jalan kaki. Selama 5 tahun tidak pernah putus. Kemudian setelah itu Abah melanjutkan, setiap manakiban selama 7 tahun selalu duduk di balik pintu hujrah Syarif Abah Anom. Duduk bersandar, tidak tidur, nyender. Kata Abah begini, Abah Anom ngecek di sisi awas karep, pakai pel di dalam, pengen, mohon terus itu setiap jam ngecek supaya orang ini tidak tidur. Kata Abah, 7 tahun bayangkan duduk di balik pintu kamar Abah Anom selama 84 kali di antara sekian banyak murid Abah Anom ketika itu. Hanya Abah Awas yang disuruh masuk ke kamar Abah Anom tanpa sepengetahuan siapapun. 84 kali bayangkan. Abah bercerita dia dengan sahabat. Bahasa Abah Awas pakai bahasa Sunda, ada orang Jakarta ada. Nanti diterjemahkan. Kata Awas begini kepada saya, Montong Boro Yayasan, Wakil Taltim, Umi Abah Anom nyalirake keterangan. Bapak teh, ketika itu bapak teh ku Abah. Gini Abah Anom ku Bapak. Pas, di mana Mas? Pas, menuju kemana ini? Ke kamar Abah Anom. Setelah Isa masuk 84 kali khalwat bersama Abah Anom, dan ini tanpa sebetulnya siapapun. Bukti otentik ya Pak. Ini kan kelahiran Nabi. Makanya juga saya berbicara kelahiran kerasulan Nabi Muhammad dan kelahiran kemursyidan Abah Awas. Paham? Kerasulan dibahas. Ada kelahiran Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Ada kelahiran Basyariyah Muhammad 12 Rabiul Awal. Ada kelahiran kerasulan Muhammad SAW 17 Ramadan. Sekarang kelahiran Maulid Abah Basyariyah tanggal 13 Ramadan. Itu salah satu tahapan-tahapan persiapan bahwa seorang mursyid tidak ujub-ujub, makanya tidak ada pendaratan darurat, tidak ada. Ketika mursyid awal wafat, tidak ada jeda, langsung nyambung, karena itu sebagai pintu masuk menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus 84 kali Pak bayangin. Itu tidak ada yang tahu. Jangankan wakil talqin ketika itu, jangankan para wakil talqin, yayasan, apa nomor 3, Umi Abah Anom sendiri tidak pernah tahu. Karena Abah Anom kalau urusan hal dunia baru ke Umi. Mi panggilnakeun kita pulang hari karena kaya paling begitu gitu. Kalau urusan ini Umi Abah Anom sendiri tidak tahu. Bapak ketika itu bapak di keluarga Abah Anom pas 84 kali bersama Abah Anom keluar. Sekarang begini Pak, saya belum bisa nyupir mobil. Apa mungkin disuruh pas itu sendiri kok sana? Apa mungkin? Kan nggak mungkin. Pasti kalaupun belajar, satu teorinya dipelajari dulu. Seteori bisa didamping. Sok masukkan dulu. Masukkan gigi satu. Ini bagi caranya. Ya, ini jalan naik nih, giginya gigi rendah nih. Apalagi muatan penuh nih. Itu pasti begitu. Ini bawa orang goblok kayak saya, mesti begini bawanya. Caranya mesti gini. Cara ngolahnya mesti begini. Sampah yang bejat begini mah, begini mesti mau ngolahnya. Itu pasti begitu Pak. Sebelum ngurus kita semua, apa dilatih oleh Abah Anom.
84 kali itu Pak, untuk naik turun ke alam itu, melintasi lapisan, sehingga Syekh Mursyid adalah sosok orang yang sudah tahu seluruh perjalanan. Bagaimana cara membawa umat ini, bagaimana cara menghadapi kondisi umat ke depannya, sudah tahu, dan itu dilatih oleh apa? 84 kali. Dan ini jarang yang orbitkan. Nanti saya tulis ya, mudah-mudahan dengan selalu apabila motivasi nanti murid kami bisa mengusik catatan saya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Abah Awas yang ketika itu ribut-ribut, bahkan seorang murid Abah Anom yang dikatakan sudah sepuh, boleh sebut nama tidak? Boleh sebut nama? Tidak ya, jangan ya. Pokoknya sudah sepuh, yang mengatakan begini, yang melanjutkan Abah Anom itu satu, yang diberi cincin merah. Kedua, yang diberi kitab asli Abah Sofi, itu insan saya. Ribut ketika itu, dimana kita. Orang ini yang salah satu oleh Abah Awas ditunjukkan, kitabnya digolerkan Pak. Abah Awas diberikan 2 kitab oleh Abah Anom. Satu, kitab Al-Insan Kamil Syekh Abdul Karim Al-Zili, yang ketika itu saya lihat kitabnya ukurannya tidak normal, agak kecil. Jadi ada alitas akhirnya. Satu, kitab Insan Kamil Syekh Abdul Karim Al-Zili. Kedua, kitab Al-Insan Kamil Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, yang kitab itu tulisannya Arab tapi bahasanya Sunda. Namanya Al-Hagon. Berupa seukuran folio, yang di situ lembar pertama gambar ikan masih berpisah, lembar kedua gambar ikan bersatu. Ya sekarang kita mengenal iwak telu ndase menunggal. Iwak telu ndase menunggal. Lain hiji deh, bukan satu, bukan ikan 3 kepala satu, bukan ikan 3 kepalanya bersatu menunggal. Dari bahasa Jawane iwak telu ndase menunggal. Sosok 3 jiwa yang bersatu, satu pandangan hanya Allah, satu nafas hanya Allah, satu yang ingat hanya Allah. Itulah sosok wali Allah seperti ini. Masya Allah. Jadi kita sekarang bercerita menakib bangsa Abah Awas. Di tahapan sebelum ditunjuk oleh Syekh Mursyid sebelumnya itu ada tahapan persiapan semua. Termasuk bukan perkara mudah ini Bapak. Setiap hari untuk duduk bersimpuh. Makanya Abah mengatakan begini, 1 jam duduk di hadapan Allah seperti masa dari setahun gitu. Kata apa? Duduk 1 jam bersama Allah seperti masa dari setahun. Kenapa? Banyak sekali pemahaman. Itulah makanya Syekh Mursyid itu adalah sosok al-insan kamil mukamil yang tidak membawa syariat baru. Beliau membawa syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi membawa pemahaman yang terbarukan. Yang mana pemahaman itu tidak diketahui siapapun sebelumnya. Maka inilah salah satu bukti bahwa salah satu ciri kemursidan adalah kamil akli, sempurnanya akal. Makanya sekarang alhamdulillah dengan ini kita semuanya memiliki amalan-amalan yang orang lain tidak punya. Orang lain tidak punya. Salat banyak yang secara umum tidak ada di pasaran, Pak. Sampai kelas kiai bingung, Pak. Salat apa lagi ini? Salat apa lagi teh? Bingung. Karena saking banyaknya, Pak. Bayangin, pagi-pagi sudah sarapan berapa rakaat? 20 rakaat. Kalau kita tidak ketemu bangsa Laos, tidak akan mungkin tahu itu. Sarapan 20 rakaat pagi-pagi, Pak. Maghrib berisya, paket lagi, belum lagi malam.
Mudah-mudahan istiqomah semua. Ya, itulah merupakan anugerah-anugerah bagi kita. Walaupun kita bukan siapa-siapa, maka mungkin kita adalah orang yang tidak ada harganya di mata orang-orang tertentu, tapi kita memiliki harga di hadapan Allah. Dengan apa? Dengan asma yang telah dituliskan, dimasukkan ke dalam diri kita. Lisanul arifin qalamullah. Lisannya ahli marifat adalah pena Allah. Kertas saja, Pak, kertas. Maaf ya. Maaf sekali. Ini kertas kosong. Ini kertas kosong. Simpan di bawah. Diinjak, berani? Berani, kosong. Karena tidak ada harga. Tapi ketika kertas kosong ini tulis lafaz la ilaha illallah, tulis Allah, digeletakin. Ada yang berani enggak? Kenapa tidak berani? Ada lafaz yang bikin berharga, kertas atau lafaznya? Lafaznya berharga. Dalam diri kita masing-masing, semua yang hadir, sudah dituliskan asma oleh beliau, sehingga kita menjadi sosok manusia-manusia yang ada harganya di hadapan Allah. Itulah kesyukuran kita. Makanya para sahabat sering menyampaikan, syukuri yang ada, syukuri dulu yang ada. Apa? Ini anugerah dzikir, anugerah talqin yang kita terima dari Sang Mursyid. Yang talqin itu adalah memasukkan asma Allah yang pokok, al-ismul awal, al-ismul tsani, al-ismul tsalis, ke dalam 3 lapis ruh dalam diri kita, sehingga kita semuanya yang sudah mendapatkan talqin tidak akan mendapat piala tetap dari Allah melalui malaikat Azrail. Apa? Sakarat. Sakaratul maut adalah piala tetap yang Allah berikan kepada siapapun di dunia ini melalui malaikat Jibril yang ketika hidupnya belum mau bersama la ilaha illallah. Ingat, itu piala tetap. Bukan piala begini. Piala tetap. Sakaratul maut. Orang yang sudah talqin, kata Abah Anom, dari Abah Anom, karena saya tidak dengar Rasul Abah Anom, saur Abah Anom, Kak Abah, pang goreng-goreng lagi, numbus di talqin mah, mual salamet tina sakaratul maut. Nupang goreng-goreng nage nutos di talqin mah salamet tina sakaratul maut. Komo yang istiqomah. Kalau dia istiqomah. Alhamdulillah. Ini kesyukuran. Ya. Makanya kita terus berupaya untuk melakukan seperti ini dalam rangka syukur nikmat dengan langkah. Kita bermohon kepada Allah agar selalu panjang umur, sehat. Allah mudahkan segalanya. Allah luangkan waktunya. Allah berikan kemudahan harta. Agar kita bisa terus untuk bersohbah setiap bulan datang. Manakiban. Kita bersimpuh di hadapan beliau. Kita terus memohon ampun melalui beliau kepada Allah. Karena beliaulah menjadi wasilah Allah memberikan ampunan kepada kita. Jika tidak ada beliau, jika kita tidak datang kepada beliau, jika kita tidak datang kepada beliau, 100.000 kali, 1.000.000 kali minta ampun, belum tentu Allah mengampuni kita. Karena Allah mengampuni kita semuanya, Allah memaafkan kita semuanya. Karena orang yang satu ini pada masanya, yang sekarang ada di kembali namanya Sirna Rasanya. Terima kasih ya Allah atas segala karunia kasih sayang kepada kami semua. Semoga Abah selalu sehat. Allah tambah mencuri untuk kita dan seluruh umat di seluruh dunia. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صل